Video. Oh, jadi Pak Ahmad Tohari, gimana kesannya dan perasaannya ada museum virtual nih Pak? Ya, saya sangat bergembira ada peluncuran museum virtual seperti ini. Tapi saya berharap tidak berhenti sampai di sini. Ya. Karena di Banyumas ini banyak seniman yang perlu direkam seperti itu. Misalnya Nasirun, Nasirun Purwokartun, dan Nasirun Pelukis, ada lagi Lengger Lanang, ada lagi seniman-seniman yang perlu di virtualkan. Jadi jangan berhenti pada saya sebagai objek, tapi yang lain masih banyak. Pak, pesannya Pak, pesan paling kuat mau disampaikan lewat museum ini pada anak-anak muda Pak sebetulnya Pak? Kan ini kan medianya media kekinian ya Pak ya? Iya. Apa yang sebenarnya Bapak pengen sampaikan? Dari museum virtual ini, saya harap anak-anak muda terinspirasi untuk membuat karya yang menjunjung tinggi literasi Indonesia. Oke. Yang lain? Sudah? Terima kasih ya Pak, sehat-sehat Pak. Mas, apa-apa? Bisa dijelaskan tentang museum virtual ini seperti apa? Oh, jadi museum virtual ini sebenarnya adalah proyek dari pendokumentasian karya dan pengetahuan maestro program Indonesiana Kemendikbud Ristek ya, Kemendikbud Ristek lah. Tujuan besarnya sebenarnya bagaimana kemudian mendokumentasikan, mengkreasikan kembali karya-karya seorang maestro ya, yang terpilih di sini adalah Pak Ahmad Tohari sebagai salah satu tokoh kesastraan di Indonesia ya. Nah, jadi museum ini sebenarnya lebih cenderung mengaktifasi kembali hayat itu kehidupan Pak Tohari, juga karya-karya beliau yang kemudian kita kreasikan kembali ke dalam bentuk audiovisual, kemudian 3D ya, kemudian ada audio, foto-foto lah. Intinya sebenarnya museum ini dimaksudkan agar menjadi pintu pertama lah, pintu penghubung kepada berbagai pihak ya, maupun akademisi, peneliti, pembaca sastra, kemudian mahasiswa, siswa. Itu lebih mudah untuk mengakses sih sebenarnya karya-karya Pak Tohari seperti apa, kehidupan beliau seperti apa, proses kreatif kepengarangan beliau seperti apa, yang harapannya kemudian itu kan bisa memantik aspirasi, bisa ngasih aspirasi, bisa ngasih kemudian inspirasi hidup gitulah. Kemudian harapannya sih bisa melahirkan karya-karya baru ya ke depannya, yang semoga ya bisa mencapai apa yang Pak Tohari capai dalam kesastraan Indonesia. Intinya seperti itu sih. Proyeknya berapa lama Mas? Nah, proyek ini cukup lama karena berjalan, kalau untuk pengerjaannya setahun ya, tapi kalau pitching proposalnya udah ya hampir 1,5 tahun sih. Jadi memang memakan waktu untuk pengerjaan 1 tahun. Sepintas di dalam itu ada apa aja sih? Berapa karya yang didetailkan ya? Kalau secara karya itu semua karya lengkap Pak Tohari ada ya, meliputi novel, kemudian cerita pendek, kemudian isai-isai beliau, terjemahan beliau Al-Quran, kemudian kamus, pidato kebudayaan, juga salah satunya itu majalah Ancas ya, majalah bahasa Banyumasan lah. Dengan karya-karya yang berbagai macam karya itu kan sebenarnya terlihat kalau Pak Tohari itu selain kemudian punya keberminatan terhadap kesastraan dalam fiksi terutama, beliau juga punya konsentrasi terhadap saya pikir ini ya, bagaimana kemudian melestarikan bahasa Banyumas. Itu terlihat dari Al-Quran terjemahan, kemudian kamus bahasa Banyumas, sama bagaimana dia memimpin majalah Ancas ya. Jadi dia punya kepedulian terhadap lokalitas itu yang cukup menarik. Satu lagi, ini kan digital kan berarti di internet ya. Kira-kira ini bisa bertahan berapa lama nih muncul di sini? Kan biasanya pakai server ya. Setelah ini berapa tahun nih? Nanti tiba-tiba hilang atau gimana, ada ya? Makanya kan kalau itu kan masalah teknis itu kan memang kita harus memperpanjang tiap tahun ya. Makanya kita menutupnya kan dengan bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan produk-produk kreatif yang lain. Yang sedang kita eksperimenkan sekarang bersama tim museum itu kan sebuah produk kreatif seni budaya itu juga sifatnya padat karya gitu, dan juga butuh
promosi-promosi yang saya pikir ya sifatnya manajemen yang yang profesional ya, sehingga ya harapannya sih produk-produk kreatif yang dihasilkan dari kerja memaknai karya-karya Pak Tohari itu juga bisa menjadi nilai tukar ya untuk kehidupan museum kedepannya seperti itu. Jadi ini kan diperpanjang per tahun gitu ya. Perpanjang per tahun itu sih nggak mahal sih sebenarnya. Kalau perawatan itu kan jauh lebih murah daripada kita bikin museum yang nanti harus ngecat, harus ngerenov ya kan. Kalau ini kan kita hanya perpanjangan web dan sifatnya kan kita tetap ini museum yang hidup ya, proyek yang hidup yang dia akan terus tumbuh gitu loh. Jadi kita bisa nambahin beberapa arsip selama nanti kita butuhkan ya. Intinya seperti itu. Mas sebagai apa ya Mas? Saya sebagai produser museum. Produser museum. Ada keinginan bikin museum lagi nggak? Karena tadi Pak Tohari ngomong jangan cuma berhenti di saya, tapi masih banyak yang lain, ada Lengger, ada Ebek, ada yang lain-lain. Ya harapannya sih begitu, tapi saya pikir kan anggaran. Ya siapapun bisa mengerjakan itu jika punya keinginan ya. Jika punya keinginan, punya konsep, saya pikir semua bisa mengerjakan itu. Seperti itu sih. Oke, siap. Yuk. Mana.